Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Dan langsung saja akan kita lanjutkan pembahasan kita di tafsir Juz'il Amma fi tafsir Juz'i Thalathin min suratil Fajr min ayah 21 hatta al-akhirah, yakni min ayah 30. Kita akan lanjutkan tafsir Juz' Amma atau Juz' 30 di surat Al-Fajr, dan kita masuk di tafsir ayat ke-21 sampai ayat terakhir dari surah Al-Fajr, yaitu ayat 30. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla idza dukkat al-ardu dakkan dakka. Kalau dibaca dengan ilmu tajwidnya, ya sesuai dengan tajwid, ya ada yang dipanjangkan dan ada yang disambung. Kalla sudah kita lewatin. Makna dari kalla ini yaitu harfu rad'in wa zajar. Ini huruf yang tujuannya untuk mengingkari kalimat sebelumnya, kejadian ataupun keadaan yang menerangkan pada kalimat sebelumnya, untuk mencegahnya, atau zajar, untuk mengingatkan dengan peringatan yang keras. Ya, ini sekali-kali tidak seperti yang difahami oleh orang-orang kafir, bahwa kehidupan itu hanya sebatas mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dan bakhil terhadap harta tersebut. Kalla, bukan begitu. Idza dukkat al-ardu, taknya itu tak ta'nis, tak yang menunjukkan muannats. Aslinya dia sukun, dia dikasrah karena bertemunya dua sukun, iltiqa'u sakinatain dengan alif lam al-ardu, sehingga dia harus dikasrah untuk menyambungnya. Aslinya dukkat al-ardu. Sekali-kali tidak apabila bumi ini dihancurkan, dari dakka yadiku, ya. Sekali-kali tidak apabila bumi ini dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ini sama seperti seorang mengatakan kata dakkan, ini maf'ul mutlaq. Pengulangannya itu sebagian ulama nahwu mengatakan adalah taukid, penguatan. Ini taukidun lafzi. Pengulangan lafaznya itu untuk taukid. Ya, sekali-kali tidak apabila bumi ini diguncangkan seguncang-guncangnya. Itu seperti seorang mengatakan allamtuhu al-hisaba baban. Aku mengajari dia berhitung bab per bab. Allamtuhu al-hisaba baban. Itu hampir sama seperti kalimat demikian. Dakkan
kalla idza dukkat. Ya. Apabila bumi ini, al-ardu di sini sebagai naibul fa'il. Karena fiilnya sudah dimajhulkan, dukka, aslinya kan dakka. Aslinya dakkat, ya dakka. Tapi dukka dibaca majhul. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatun rafi'atun idza rujjat. Rajja itu sama seperti dakka maknanya, dibaca majhul, rujja. Ya, idza rujjatil ardu rajjan. Apabila bumi itu diguncangkan seguncang-guncangnya. Nah, sama ini makna, sama seperti ini. Makna dakka sama seperti rajja. Ya, dengan bina fiilnya itu mudha'af, ya. Ada huruf yang double, rojaja aslinya, dakaka, dakka. Baik. Jadi ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak seperti yang diyakini dan difahami oleh orang-orang kafir. Lalu Allah langsung mengingatkan, idza dukkatil ardu dakkan, apabila bumi ini diguncangkan. Dakka artinya mengguncangkan, kalau dimajhulkan berarti diguncangkan maknanya. Dukka ini fi'lul madi lil majhuli mabniun 'alal fathi. Ta'nya ta'u ta'nis, al-ardu naibul fa'il, dakkan maf'ul mutlaq. Dakkan yang kedua taukid lafzi. Taukid itu masuk tabi. Itu ada di ilmu nahwu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi sudah diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, wajaa rabbuka wal malaku soffan. Ini sof, yang dimaksud sof di sini sufuf, berbaris. Ini al-malaikah mustaffin atau mustaffun, para malaikat bersaf-saf berbaris-baris pada waktu itu. Wa jaa rabbuka, jaa adalah fi'il madhi mabni al-fathi. Ya, rabbuka di sini kedudukan kalimatnya sebagai fa'ilnya dari fi'il jaa. Dan rabbmu jaa, rabbmu datang pada waktu itu. Itu pada yaumul akhir nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini akan datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Sehingga nanti ketika antum masuk kepada pembahasan akidah yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan salah satu dari sifat-sifat Allah yang begitu banyaknya di dalam Al-Quran. Salah satu sifat Allah adalah al-maji'u, yaitu datang. Allah Ta'ala datang nanti pada hari akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala akan memperlihatkan wajahnya, maka pada waktu itu Allah akan datang. Waja'a rabbuka wal malaku, waw ataf, dan diikuti juga malaikat dalam keadaan hal, ya, dalam keadaan soffan. Sof yang kedua, kalimat yang kedua itu penguat. Tadi taukid lafzi. Soffannya itu sebagai keadaan hal dari rabbuka. Jadi keadaan Allah Subhanahu wa taala datang, ya, wal malak, soffan ini sebagai hal dari al malak. Ya, bukan rabb. Al malak yaitu malaikat yang dimaksud. Jadi keadaan malaikat pada waktu itu ketika datang dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannama. Ji'a juga ini fi'il madhi lil majhul. Datang, kemudian dia dimajhulkan, didatangkan. Waji'a yauma idzin. Apa didatangkan? Mana naibul fa'ilnya? Siapa yang tahu? Pengganti fa'ilnya mana di situ?
Mana ini yang kelas duat? Hadirkah? Mana Ansor? Mikir. Mana naibul fa'ilnya? Lagi musyawarah. Mana naibul fa'ilnya? Ji'a itu kan aslinya ja'a, kemudian dimajhulkan. Ji'a, datang, didatangkan. Ya, menghancurkan, dihancurkan. Itu namanya fi'il yang majhul. Fa'ilnya udah disembunyikan. Mana Ken? Yasir? Syawal? Mana naibul fa'ilnya? Masa tidak ada? Apa yang didatangkan? Coba, kan sudah bisa bahasa Arab itu. Maknanya kan sudah tahu. Apa yang didatangkan? Lah terus mana naibul fa'ilnya? Lah kok bingung? Yang didatangkan apa ini? Jahannam, berarti pengganti fa'ilnya mana? Jahannam. Kok bingung? Ba'nya itu ba' ziyadah, ba' tambahan. Waji'a yauma idin bi jahannam, udah jelas kok. Makanya di situ ya. Kenapa banyak yang gagal belajar nahwu? Karena belum bisa bahasa Arab. Ya, jadi dengan bisa muhadasah itu akan memudahkan kita belajar nahwu. Karena dari makna itu sudah bisa kita tebak itu. Kan banyak sekarang belajar nahwu tapi mufradat pun belum hafal. Kesusahan disuruh buat contoh terputar kepala. Ya, itu untuk membantu kita pelajari nahwu itu dengan banyak muhadasah, ya bisa bahasa Arab. Makanya orang Arab itu mana ada SD, TK belajar nahwu. Ya kan? SMP, paling tidak SMA mereka khusus nahwu gitu. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, masih bayi kita ini, belum bahasa Arab aja belum bisa kan gitu. Tapi udah belajar nahwu. Taib. Jadi itu naibul fa'ilnya. Waji'a yauma idin bi jahannam. Didatangkan pada hari itu neraka jahannam itu didatangkan. Wallahu a'lam gimana nanti Allah Subhanahu wa taala yang lebih ya mengetahui bagaimana neraka jahannam itu didatangkan pada hari itu. Yauma idzin, ini dzaraf mudhaf ila dzaraf namanya. Keterangan waktu kemudian mudhaf kepada keterangan juga, keterangan tempat. Ya. Yauma itu hari, dia idhofah dengan iz. Banyak dalam Al-Qur'an nanti antum dapati iz antum, ya kan? Wa iz qala, ada iz. Nah, itu iz. Itu juga dzaraf. Diidhofahkan yauma iz aslinya, tapi di tanwin, namanya tanwin iwad. Nah, itu ya, tanwin iwad. Yauma iz aslinya, tapi ditanwinkan yauma idzin. Pada hari itu. Jadi pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Akan didatangkan neraka jahannam. Jelas ya? Wawnya waw ataf itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin, nah ini sudah, itu yauma mudhaf ila dzarf, mudhaf ila dzarf. Yauma idzin yatadzakkarul insanu, tadzakkara yatadzakkaru, ini fi'lul mudhari' marfu'un bid-dhammah wa lam yattasil fi akhirih syai', yatadzakkaru. Al-insanu, al-insanu sebagai fa'ilnya yakni insan pada hari itu, yauma idzin pada hari itu, yakni yaumul akhir. Seorang insan itu yatadzakkar yakni yatta'iz wa ya'tabir, dia bisa ngambil pelajaran. Pada waktu itu manusia pun akan mampu mengambil pelajaran. Oh, ternyata ini yang diingatkan ini dulu semasa di dunia. Lalu apa kata Allah? Wa anna lahu dzikra. Anna itu masuk isim istifham yang apalah guna, seperti pertanyaan tapi untuk mengingkari. Anna lahu yakni lil insan az-dzikra. Karena dzikra itu, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman di mana? Di dunia apa nanti di akhirat? Di dunia. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Az-dzikra itu bermanfaat bagi orang-orang beriman di dunia.
Maka ketika mau ngambil pelajaran dari nasihat itu ketika di dunia, bukan nanti. Dan nanti di hari akhirat manusia akan mengambil pelajaran. Yatadzakkar, dan dia akan teringat pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan, kemudian dia mengingkarinya, tidak mengikuti pelajaran itu, tidak mengikuti peringatan-peringatan itu. Nah, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, apalah manfaat baginya az-dzikra tersebut. Az-dzikra itu peringatan, lahu yakni lil insan. Yaqulu yakni yaqulu al-insan, ya, yaqulu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' lagi, yakni fa'ilnya mana? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Siapa yang dimaksud huwa? Insan. Yakni insan akan berkata pada hari itu, setelah dia mengambil pelajaran, padahal tidak ada manfaat pelajaran itu baginya di hari itu, dia pun berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani. Ya, ini sebenarnya adalah harfun nida yang setelahnya adalah isim. Ya Muhammad, bukan fi'il. Ingat ya, di antara tanda-tanda kalimat itu adalah isim. Ya, sudah belajar kan? Apa tandanya? Didahului oleh huruf nida, ya. Lah ini laita ini kan dia fi'il. Laita ini adalah huruf musyabbahah bil fi'il, huruf yang diserupakan dengan fi'il. Laita ini huruf yang disamakan dengan fi'il, dan dia termasuk saudari-saudarinya inna. Saudari-saudarinya inna. Tansabul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, dia menasabkan isim innallaha. Ya, kemudian laita apa? Laita asy-syababa misalnya. Ta'ud atau ya'ud. Sekiranya masa muda itu bisa kembali syababa, jadi dia mansub. Taib. Oleh karena itu ya-nya di sini bukan ya huruf nida. Ini namanya ya tanbih. Kalau ada huruf ya setelahnya itu fi'il atau yang serupa dengan fi'il, itu bukan ya huruf nida. Tapi yang tepat ya-nya itu adalah ya untuk tanbih. Tahu ya huruf-huruf tanbih? Seperti ha. Ha itu huruf tanbih. Ha. Hadza yang menjadi isim isyaratnya yang mana? Za. Bukan hanya. Hanya itu huruf tanbih. Ha, za. Ya. Haula'i. Ula'inya itu, hanya itu huruf tanbih. Kadang disambung ulai dengan ka, ulaika, ulaikum, itu ulai itu sendiri. Hanya itu huruf tanbih. Huruf tanbih itu huruf untuk menarik perhatian supaya orang mengambil pelajaran. Ha antum, kalian. Ah begitu ya. Langsung ha digituin. Ya ini juga huruf tanbih. Ya laitani, ya tura. Sering antum dengar nanti ya, akan ada orang Arab bilang ya tura. Tura itu kan fi'il. Ya-nya itu huruf tanbih. Laita ini huruf yang diserupakan dengan fi'il tapi maknanya tamanni. Maknanya tamanni. Apa itu tamanni? Angan-angan, berangan-angan. Makanya ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai sekiranya aku, laitani, ya-nya itu ya mutakallim, gantian ana. Ya, gantian apa? Ana, sebagai pengganti ana itu kan ya, seperti kitabun kitabi, ya kan? Bukan kitabu ana. Dorobani, dia telah memukul saya. Dorobtani, kamu telah memukul saya, kan begitu. Laitani, nunnya itu nun apa? Nun penjaga, nun wiqayah. Taib, ya laitani. Maka insan pun berkata pada waktu itu, duhai sekiranya aku qaddamtu li hayati, yakni qaddamtu minal a'mali shalihah.
itu nanti maknanya. Seorang insan pada hari itu akan berkata, duhai sekiranya aku dahulu melakukan amal soleh lihayati untuk kehidupanku ini, tapi tidaklah bisa. Jadi nyesal dia. Tamanni, angan-angan yang tak mungkin lagi dicapai. Ya, sama seperti seorang mengatakan laitas syabab ya'ud. Ya, atau ya laitas syabab ya'ud, duhai sekiranya masa muda itu bisa kembali. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu angan-angan saja. Begitulah kita. Pengen masa muda lagi. Yang muda banyak lupanya. Yang tua, wahai sekiranya saya bisa kembali muda lagi. Ya kan? Yang muda mau cepat tua. Ya kan? Kalian kan bergaya kadang mau cepat dewasa gitu, cepat kelihatan gagah gitu, kemudian menikah. Walah, orang belum ada ilmunya kok menikah. Berilmu dulu. Ya kadang santri ini belum apa-apa sudah pikirnya nikah, pacaran. Nah, jangan pacaran ya. Sentik nanti telinganya ini. Cara pacaran. Belajar dulu yang betul sampai mumpuni ilmunya. Ya. Taib. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Li hayati lam jar hayatun, kemudian idhofah dengan ya mutakallim ana, ya hayati jadinya li hayati. Fa yauma idzin, sudah kita lewati yauma idzin tadi, ya. Dzaraf mudhaf ila dzaraf. Fa-nya itu fa pemula, istinaf. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahadun. Pada hari itu tidak ada yang menimpakan siksaan yang siksaannya seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala, ahadun, seorang pun. Fa'il dari yu'adzibu mana? Ahadun, yang diakhirkan, namanya fa'il muakhar juga, fa'il yang di belakangkan. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang menimpakan azab sebagaimana azabnya. Jadi maksudnya kalau ada makhluk atau kalau ada sekiranya di dunia ini yang tukang siksa dan menyiksa paling keras siksaannya kepada manusia yang lain, maka tidak mampu mengimbangi kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kalimat ini. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahadun. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mampu mengimbangi siksaan seperti siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatilah kita semua. Siksaan Allah itu sakit sekali dan keras sekali. Ya, enggak ada yang bisa ngimbangi kerasnya siksaan yang ditimpakan oleh Allah taala ketika Dia telah murka kepada hambanya. Baik. Wala yuthiqu wasaqahu ahadun. Ausaqa yuthiqu ini mengikat aslinya. Nanti kita lihat apa tafsirannya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membelenggu, mengikat seperti belenggunya Allah, ikatan Allah. Karena nanti ada penduduk neraka itu yang dibelenggu, dan belenggunya neraka jahanam itu enggak tanggung-tanggung. Ya, belenggunya panjang-panjang, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Ya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Haqqah itu ya. Berapa zira' disebutkan dalam surah Al-Haqqah? Berapa hasta? Siapa ingat ayatnya? Berapa zira'? Ada yang ingat? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Masih juz berapa itu? Masih juz 29 itu. Berapa zira' disebutkan dalam surah Al-Haqqah? Mana mushafnya? Tidak ada yang bawa mushaf. Surah Al-Haqqah. Mana yang sudah selesai ini? Selesai 30 juz apa juz 30? Hah? Kuat suaranya, Nak. Kuat suaranya apa? Apa? Sebutkan ayatnya, uzkur ayat. Ayo, cepat. Insyaallah. Ayo sebutkan ayatnya. Biar kita semua mengambil peringatan dari ayat Al-Qur'an. Betapa ya
Belenggunya Allah itu, ikatannya Allah itu. Ayo, siapa yang bisa nyebutkan? Kuat suaranya. Ayo, cepat. Masa tidak ada yang bisa nyebutkan ayatnya? Kuat suaranya. Tsumma fi silsilah. Tahu apa arti silsilah? Rantai. Nah, kalau tahu bahasa Arab rantai apa? Silsilah, jamaknya salasil. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an fasluquh. Ya. Jadi 70 dzira', dan ukuran dzira' di sana kita tahu dzira' itu segini. Dzira'nya di akhirat setahunnya kita ya begini kan? 1 tahunnya di akhirat, 1 hari di sisi Allah dibandingkan kita beda. Ya. Jadi begitu panjangnya. Taib. Pade, nah itu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan ikatan belenggu seperti belenggunya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah ini ya, ini baru ya huruf nida ya. Nah ini dia ya. Ya ayyatuha, karena ayyatun itu isim. Kemudian idhofah dengan haknya harfu tanbih. Ayyatuha itu 2 itu ya. Ayyatun sama ha. Ayyatuha an-nafsul badal, ini dia. Badal dari ayyatu. Wahai nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmain, jiwa yang tenang. Irji'i, ini fi'il amr, tapi khitabnya kepada anti. Antinya ini kembali kepada siapa? Nafs, karena nafs itu masuk kepada komunitas muannats. Makanya sifatnya itu kan mutmainnah, pakai tak marbuto, bukan mutmainnun. Ya. Itu menunjukkan dia muannas. Maka khitabnya ini kepada jiwa yang tenang ini. Seruannya, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah anti, ya, ini nafs, kembalilah kamu, ila rabbiki, itu kan rabbiki, kembalilah kamu kepada Rabb kamu. Ki ini gantian dari anti. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan radiyah mardiyah, dalam keadaan engkau ridho dan engkau diridhoi. Itu maksudnya. Radiyah ya ini nafsnya tadi ridho kepada Allah, mardiyah nafsnya tadi, jiwanya tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli. Nah, demikian juga ini fi'il amr dari dakhala yadkhulu, udkhuli. Khitabnya masih kepada nafs yang muannas tadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu bergabung dalam, ya, di dalam gabungan kelompok hamba-hambaku. Fi ibadi, ini ibadun. Ibadun itu jamak dari apa? Abdun. Begitu kalau menjamak nama Abdullah ya. Kalau Muhammad kan misalnya Muhammadun, 1 orang. Kalau 2 orang Muhammadani. Kalau banyak si Muhammad, Muhammaduna, kan begitu. Kalau ada Abdullah 1, Abdullah. Kalau 2, ada 2 Abdullah, bilangnya gimana? Iya, Abdallah, ya, Abdullah. Kalau banyak, Abdullah ada 10. Ibadullah, Ibadur Rahmana, Abdurrahman 1, Abdurrahman 2, Abdurrahman 3 misalnya. Ada 5 Abdurrahman, panggilnya Ibadur Rahman. Ya, Ibadullah. Gitu. Ibadun itu jamak abdun. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah. Baik, kita lihat di sini kalimat dukkat atau dakkat, dukkat ini zulijat, sama ya dari kata zalzal, zulijat. Fadakka ba'duha ba'dun, yakni sebagian membentur yang lainnya, mengguncang yang lainnya. Wadaku al-kasru wadakku, ya namanya dakku itu al-kasr, maksur, suatu yang pecah. Dak, ya, dakik, makanya dikatakan tepung karena dia sudah pecah biji, kemudian dipecah-pecah jadi tepung, biji gandum. Dakkan, yakni rojan sama tadi, seperti idza rujjatil ardu rojjan.
yakni zalzalah, tahrikan, yakni pergerakan demi pergerakan, dakkan. Al-malaku malaikah, yang dikatakan malak, malaikah, soffan, sufufan, bersaf-saf. Al-mutmainnah ila wa'dillahi alladhi wu'ida bihi ahlul iman fid dunya min annahu sayukrimuhum fil akhirah. Makna mutmainnah kata beliau, yakni jiwa yang tenang menuju janji Allah, yang mana ahlul iman dijanjikan, diberikan janji itu ketika di dunia berupa pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di yaumil akhirat. Itulah janji Allah untuk orang-orang beriman, jiwa yang tenang. Allah akan menjanjikan kemuliaan bagi mereka di yaumil akhir. Yang janji itu Allah taala sebut melalui kitabnya, melalui firman-Nya ketika di dunia. Makna al-mutmainnah juga bisa bermakna al-musaddiqah, yakni yang membenarkan. Al-musaddiqatu bi annallaha rabbuha, jiwa yang membenarkan bahwa Allah adalah Rabb-nya. Al-mutmainnatu bi dzikrillah, al-mutmainnah jiwa yang tenang juga bisa bermakna yang tenang ketika menyebut nama Allah. Nah ini dia, nafsul mutmainnah itu bisa juga adalah orang-orang yang kalau sudah disebut nama Allah dia tenang. Ya, kalau udah baca Quran dia senang dia. Makanya sebenarnya yang membuat kita itu susah dan sulit menghafal Quran karena kita menghafal Quran dalam keadaan tidak senang. Nah itu dia, ya. Kalau kita menghafal Quran dalam keadaan senang, maka habis itu Al-Quran kita lahap, ya, akan mampu mudah kita hafal. Tapi kalau kita menghafal Quran ini sudah dalam keadaan tidak senang, nggak semangat, jangan harap. Ya, oleh karena itu upayakan kalau memang kita mau benar-benar mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, datangilah Al-Quran dalam keadaan hati itu mutmainnah. Jiwa kita itu lagi mutmainnah, itu Masya Allah enak sekali baca Al-Quran itu, ya. Nah itu dia ujiannya. Al-mutmainnah bi dzikrillah, radiyah bi qada'illah wa qadarihi. Bisa juga bermakna mutmainnah itu adalah yakni jiwa yang ridha dengan takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini, langsung kita bacakan saja. Ma huwal ma'na bi qaulillahi jalla sana'u kalla. Apa makna firman Allah taala kalla? Dari firman Allah taala min qaulihi subhanahu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi ini diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Apa makna kalla di situ? Kata beliau maknanya wallahu a'lam. Makna kalla annal amra laisa kama sana'tum min adami ikramil yatim wa adamil haddi ala ta'amil miskin wa aklil mirasi aklan dzari'an wa hubbil mali hubban syadidan. Maknanya kalla adalah seperti pengingkaran, sekali-kali tidak. Ya, keadaan yang sebenarnya bukan seperti yang kalian perbuat, wahai orang-orang kafir. Apa yang kalian perbuat? Tidak mau memuliakan anak yatim, tidak saling mendorong untuk memberi makan orang miskin, makan warisan orang lain, cinta dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Fama yanbaghi an takunal umur hakadha. Tidak selayaknya urusan-urusan itu demikian. Ya, tidak boleh keadaan seorang itu demikian. Fa idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Jadi diingatkan. Ingatlah bahwasanya ketika nanti bumi ini dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Rabbmu datang pada hari itu dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu jahannam pun didatangkan. Wa yauma idzin yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia akan mengambil pelajaran, ya, terhadap apa yang telah dia kerjakan. Anna maslakahu ma'al umur wa tasarrufahu alladhi kana yatasarrafahu ma'al ahdath min adami ikramil yatim wa adamil habdi ala it'amil miskin wa aklil mirasi aklan dzari'an wa hubbil mali hubban syadidan. Pada saat itu teringatlah manusia
Mengambil pelajaranlah manusia apa yang ditempuhnya selama hidupnya dari tingkah laku dan tindakannya, dari kejadian-kejadian yang telah dia lakukan dengan tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya, memakan warisan orang lain, mencintai harta dengan berlebihan, kana khata'an wadihan. Teringatlah manusia bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang nyata. Disitulah manusia yatadzakkarul insan, bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini dari perbuatan tadi, tidak memuliakan orang miskin, enggak mau saling menganjurkan, ya, memberi makan orang miskin, tidak memuliakan anak yatim, memakan warisan anak yatim, warisan orang lain, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Baru sadar nanti mereka ketika di hari kiamat mereka teringat itu semua, bahwasanya itu adalah kesalahan. Taib, itu dia makna kalla. Itu dia makna apa? Kalla, tafsiran kalla. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Berikutnya, uzkur ayatan fi makna qaulihi ta'ala. Sebutkan satu ayat untuk memaknai firman Allah Ta'ala, maksudnya ayat yang lain untuk memaknai firman Allah Ta'ala, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang sedangkan malaikat waktu itu dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris. Jawabnya, fi ma'naha, makna dari ayat tersebut ada pada ayat yang lain, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah. Tidaklah mereka memandang, melainkan Allah mendatangi mereka. Ini semakna ya'tihim, ya, ayyatiyahumullah, Allah mendatangi mereka. Makanya para ulama, para salafus saleh dan ahlus sunnah wal jamaah menetapkan salah satu sifat dari sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti datang, yaitu sifat maji bagi Allah. Ya, sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, jadi tadi ayat pendukung, ya, ayat yang mendukung dari yang kita bahas. Bahwasanya benar Allah nanti itu datang, ya, mendatangi manusia pada yaumil akhir. Berikutnya, kaifa yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah. Bagaimana neraka jahanam didatangkan pada hari kiamat? Jawabnya, warada fi sahihi Muslim. Telah datang di dalam sahih Muslim sebuah hadis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Neraka jahanam akan didatangkan pada hari itu, yaitu pada hari akhirat nanti. Laha sab'una alfa zimamin. Pada neraka jahanam itu ada 70.000 zimam. 70.000 zimam. Zimam itu semacam rantai ataupun, ya, tali kekang. Akan ada 70.000 didatangkan jahanam, sementara neraka jahanam punya berapa? 70.000, bukan 70, ya, 70.000. Ma'akulli zimam, bersama setiap satu tali kekang tadi dari 70.000, sab'una alfa malak yajurrunaha. Pada setiap satu tali kekang dari 70 itu ada satu malaikat, ya, di situ ada 70.000 malaikat. Jadi ada 70.000 tali kekang yang akan menarik neraka jahanam. Pada setiap tali dari 70.000 tadi ada 70.000 malaikat. Satu tali itu 70.000 malaikat yang narik neraka jahanam. Seberapa gedenya itu neraka jahanam? Besar. Alat pembakar lah Allah ciptakan yang ditarik oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat Allah berapa besarnya? Masya Allah, Allahu Akbar. Satu malaikat itu besar sekali, untuk menunjukkan Allah itu maha besar. Jadi Allah itu bukan kecil, Allahu Akbar, dia paling besar.
Ya, dia paling besar. Tidak ada yang bisa menyamai besarnya Allah Subhanahu wa taala. Besarnya Allah itu pada sifat dan zat. Zatnya besar, sifatnya juga maha besar. Malaikatnya aja sudah besar-besar begini. Jelas ya? Jadi ini dia maksud neraka jahanam didatangkan benar-benar ditarik oleh malaikat-malaikat yang setiap satu tali kekang ada 70.000 malaikat. Berarti kalau kali 70.000 berapa? Berapa? Kan berarti kan mudahnya 70.000 kali 70. Itu kalau kita mau hitung-hitungan. Talinya kan 70.000. Tali kekang untuk narik neraka jahanam. Setiap tali ada 70.000 malaikat. Ya, berarti berapa jumlah malaikatnya? 1 miliar. 100 berapa? 7 kali 7 14, 1,4 miliar. 7 kali 7 kok 14? 7 kali 7 berapa? 49. 7 tambah 7 7 kali 7. Ya begitulah ya kalau kita mau hitung-hitung. Masya Allah. Begitu besarnya neraka jahanam itu. Ya. Taib, itu dia. Berikutnya, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Apa maknanya ini? Maknanya wallahu a'lam kata penulis. Fa yauma idzin, yakni yaumal qiyamah maksudnya. Yatadzakkarul insan. Insan yatadzakkar maksudnya yatta'is, dia akan bisa mengambil mau'izah. Wa ya'tabir, dia akan bisa mengambil ibrah dari ibrah kehidupan yang telah dia lewati. Nasihat-nasihat kehidupan, ingat lagi dia. Aduh, nyesalnya hari ini. Begitu ya. Nyesalnya kita ingat lagi dia. Lakin wa min ayyi wajhin yahdusu lahul intifa bihadhihi tazkirah. Akan tetapi, apa gunanya, apa manfaat yang akan didapatkan dia dari tazkirah tersebut? Ingatnya dia bisa ngambil nasihat itu. Iya ya, benar ya. Benar kata Allah Ta'ala, semasa di dunia ada ayatnya begini, ada yang memerintahkan gini. Nah, apa manfaatnya ketika di sana? Tidak ada manfaatnya. Anna lahu dzikra wa bihadzal itti'as wal i'tibar fala wajha li intifa'ihi bihi faqad qudiyal amru. Ya, nasihat, ibrah, tidak ada sisi manfaatnya lagi pada saat itu karena keputusan sudah ditetapkan. Qudiyal amru. Ya, urusan sudah ditetapkan. Wala yanfa'udz zalimina yauma idzin ma'dziratuhum. Uzur mereka tidaklah memberikan manfaat bagi orang-orang zalim. Walahumul la'nah walahum su'ud dar. Bagi mereka adalah laknat Allah dan bagi mereka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian kata beliau, mal muradu biqaulil insan. Lalu apa yang dimaksud dengan perkataan insan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku mendahului ya kebaikan amal soleh untuk hidupku. Maknanya wallahu a'lam, ya laitani qaddamtu li hayati minal a'mali sholihah, ya ma yanfa'uni wa yunjini min ghadabillah wa yurisuni ridwana. Jadi itu maknanya. Duhai sekiranya aku dulu melakukan amal soleh yang bisa bermanfaat bagiku. Duhai sekiranya aku melakukan amal soleh dahulunya yang bisa menyelamatkanku dari murka Allah. Duhai sekiranya aku melakukan amal soleh dahulu semasa di dunia yang bisa mewariskan ridhonya Allah. Tapi apalah manfaatnya? Ya, itu hanya angan-angan. Taib. Berikutnya, waddih makna qaulihi ta'ala. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang menimpakan seperti ya azab Allah Subhanahu wa taala, wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat membelenggu seperti belenggunya Allah. Apa maknanya? Maknanya wallahu a'lam kata beliau, fayauma idzin la yu'adzibu ka'adzabillahi ahadun. Nah, itu dia. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang menimpakan azab sebagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang membelenggu seperti belenggu Allah. Fa adzabullah yaumal qiyamah liman arada lahul azab laisa ka'adzabi ba'dikum li ba'din fid dunya. Siksaan Allah pada hari kiamat
bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki siksaan baginya, tidaklah seperti siksaan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Siksaan manusia kepada manusia yang lainnya, kalau kita dapat di sana ada manusia yang paling keras siksaannya, maka tidak akan bisa mengimbangi siksaan Allah, kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wasaqullah azza wa jalla yaumil qiyamah laisa kawasaqi ba'dikum li ba'din fid dunya. Ya, kekangan Allah Subhanahu wa taala dengan tali-talinya pada hari kiamat itu tidak seperti kekangan ikatan manusia kepada manusia yang lainnya. Sekuat apa ikatan kita? Sekuat apa belengguan manusia? Tidak akan bisa mengimbangi kuatnya ikatan dan belengguan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa minal ulama man qala, di antara para ulama yang berkata, la yu'adzibu ka'adzabi hadzal kafir al-muayyan ahadun. Tidak ada yang menimpakan, la yu'adzabu ka'adzabi hadzal kafir muayyan. Tidak ada yang disiksa seperti siksaan orang kafir seorang pun. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini lebih kepada la yu'adzabu ahadun. Tidak ada seorang pun yang disiksa seperti siksaan ya orang kafir. Wala yusaku bisalasil wal aghlal kawasakihi ahadun ditanahihi fil kufri wal fasadi. Ya, tidak ada yang diikat dengan rantai-rantai ataupun belenggu seperti ya terikatnya seseorang dikarenakan perbuatan kufur dan perbuatan kerusakan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita ringkas supaya bisa kita selesaikan. Nah, ini. Kemudian berikutnya, mata yuqalu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kapankah kalimat ini diucapkan? Wahai jiwa yang tenang. Kapan ini diucapkan? Qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan hada indal maut. Ini diucapkan ketika seorang meninggal dunia. Malaikat akan mengatakan, wahai jiwa yang tenang, kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Itu ada hadisnya ya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang perjalanan ruh dari dia dicabut, dikembalikan lagi ruh mukmin dan ruh orangnya orang kafir atau munafik. Saya disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ketika dia menghadapi kematian wal khurud minad dunya, dan saat ruh itu ya dikeluarkan, ditarik dari jasad, kemudian dikatakan kepadanya wahai jiwa yang tenang. Wa qala akharun hada indal ba'ts. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ucapan ini diberikan kepada orang-orang yang jiwanya tenang tadi ketika dibangkitkan dari dalam kubur. Wa qala ghairuhum hada inda dukhulil jannah. Ada pula yang mengatakan kalimat ini diberikan kepada orang-orang beriman ketika mereka hendak masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Berikutnya mal muradu biqaulihi irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Rabbmu. Apa maksud dari firman Allah Ta'ala tersebut? Minal ulama'i man qala. Di antara ulama ada yang berkata, innal ma'na, sesungguhnya maknanya irji'i ilallahi azza wa jalla. Kembalilah engkau kepada Allah azza wa jalla. Wa minhum man qala. Ada pula yang berkata irji'i ila jasadi abdi. Kembalilah engkau kepada jasad hambaku, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan ruh tadi, karena memang ruh itu kan tidak mati. Ruh itu hanya dicabut. Yang mati itu apa? Jasad. Setelah itu ruh kembalikan lagi, sehingga ya masuklah dia kepada alam barzah, kan begitu. Ruh itu kan dikembalikan lagi, karena alam barzah adalah alam yang mana ruh dan jasad sama-sama merasakan kehidupan alam barzah, tapi yang lebih dominan adalah ruh ya dibandingkan jasad. Ya, lebih dominan ruh, tapi jasad tetap mendapatkan nikmat ataupun siksa di alam barzahnya. Baik. Fahumila rabbu huna ala as-sahib. Ya, ini maksudnya Rabb di sini irji'i ila rabbika, ya ini dibawakan kepada sahib. Irji'i ila jasadi abdi. Fal makna irji'i ila jasadi sahibik. Kembalilah kamu kepada jasad pemilik ruh ini. Nah, maksudnya gitu. Hada ikhtiyaru Tabari. Ini yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Wastadallallahu bi anna fi ba'dil qiraat. Karena beliau berdalil
ada sebagian qiraat membaca fadkhuli fi abdi. Fadkhuli fi abdi dalam bentuk mufrad, bukan dalam bentuk jama' ibadi. Wallahu a'lam. Terakhir, mal muradu biqaulihi fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Li ahli ilmi fiha qaulani, para ulama pada tafsiran ini ada dua pendapat, dua tafsiran. Ahaduhuma, yang pertama, fadkhuli ayyatuhan nafsul mutmainnah ila ajsadi ibadi. Ini Allah Ta'ala mengatakan, wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu kepada jasad-jasad hambaku. Asani, yang kedua, makna fadkhuli fi ibadi, yakni fadkhuli ayyatuhan nafsul mutmainnah fi zamrati ibadis salihin. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wa jumlatihim, yaitu pada komunitas mereka. Wa fi ma a'dadtuhu lahum, dan masuklah kamu kepada apa yang telah aku siapkan untuknya, ya, bagi mereka. Wandomi ilaihim, dan gabunglah kepada mereka. Wantazimi fi ya salkihim, ya, dan ikutlah bersama jalan mereka. Jadi itu maknanya. Allah memerintahkan agar jiwa yang tenang tadi bergabung dengan hamba-hamba yang soleh. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ini ringkasan dari tafsir yang bisa kita sampaikan dari surat Al-Fajr, mulai ayat pertama sampai ayat ke-30. Alhamdulillah, insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Balad. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita bacakan dan kita sampaikan penjelasan serta tafsirnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.